Selamat datang di Facebook Tante Yuni. Asal-usul Danau Sentani. Kisah di tanah Papua. Di tanah timur Nusantara, di antara hamparan hijau pegunungan Cyclops yang menjulang kokoh, terdapat sebuah danau yang menjadi nadi kehidupan masyarakat Papua. Danau itu bernama Danau Sentani, dan di balik kejernihan airnya, tersimpan sebuah kisah lama yang penuh dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan pengorbanan. Sebuah legenda yang diceritakan turun-temurun, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengingat akan arti kebersamaan dan keharmonisan manusia dengan alam. Konon, ribuan tahun lalu, daerah yang kini menjadi Danau Sentani hanyalah daratan luas yang subur. Di sanalah hidup sebuah suku besar dengan kehidupan yang damai. Mereka bercocok tanam, berburu, dan hidup berdampingan dengan alam. Namun, di balik kedamaian itu, terdapat perbedaan besar di antara mereka. Sebagian hidup berkelimpahan dengan hasil bumi, sementara sebagian lainnya sering mengalami kekurangan. Perbedaan ini perlahan menumbuhkan benih-benih keserakahan dan perselisihan. Di tengah situasi itu, hiduplah seorang pemimpin bijaksana bernama Ondo Afinere. Ia terkenal sebagai tokoh yang dihormati karena mampu menyatukan masyarakat dan menjaga keharmonisan. Namun, tidak semua orang senang dengan kebijaksanaannya. Beberapa kepala suku merasa iri dan ingin mengambil alih kepemimpinan. Mereka menentang keputusan-keputusan Ondo Afinere, bahkan berusaha memecah belah masyarakat. Suatu ketika, terjadi musim kemarau panjang. Tanah retak, tanaman mati, dan sungai-sungai mulai kering. Masyarakat menjadi resah dan mulai saling menyalahkan. Di saat itulah, seorang tetua kampung bermimpi didatangi roh leluhur. Dalam mimpinya, roh leluhur mengatakan bahwa bencana itu terjadi karena manusia mulai serakah, tidak lagi menghargai alam, dan melupakan kebersamaan. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mereka adalah dengan sebuah pengorbanan besar. Ondo Afinere, yang mendengar pesan itu, dengan lapang dada menawarkan dirinya sebagai tumbal demi keselamatan masyarakat. Ia membawa masyarakat ke sebuah lembah luas yang kini dikenal sebagai wilayah Danau Sentani. Dengan langkah tegap, ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan berdoa agar leluhur memberi kehidupan kembali pada tanah yang kering. Tidak lama setelah doa itu dipanjatkan, terjadi guncangan hebat. Dari tanah yang retak, air meluap deras hingga menenggelamkan lembah luas tersebut. Masyarakat berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Air terus meluas, mengisi lembah, hingga membentuk sebuah danau raksasa. Dan di sanalah, menurut cerita rakyat, Ondo Afinere menghilang. Ia dipercaya bersatu dengan roh leluhur dan menjadi penjaga Danau Sentani. Sejak saat itu, Danau Sentani tidak hanya menjadi sumber air, tetapi juga sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Mereka menangkap ikan, mengambil air, bahkan menjadikan danau sebagai jalur transportasi. Lebih dari itu, danau ini menjadi lambang persatuan, sebab masyarakat percaya bahwa pengorbanan Ondo Afinere adalah bukti bahwa kebersamaan dan kepedulian harus lebih tinggi daripada keserakahan. Hingga kini, setiap kali masyarakat di sekitar Danau Sentani mengadakan pesta adat, mereka selalu mendoakan roh leluhur yang menjaga danau. Festival Danau Sentani yang terkenal juga menjadi bukti bahwa warisan budaya dan nilai persatuan masih terjaga dengan kuat. Kisah ini memberi pesan besar bagi kita, bahwa alam bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Keserakahan hanya akan membawa bencana, sementara kebersamaan dan kepedulian akan melahirkan kehidupan yang abadi. Danau Sentani bukan sekadar keindahan alam Papua, melainkan juga pengingat abadi bahwa manusia dan alam harus hidup seimbang. Teman-teman, kisah asal-usul Danau Sentani ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menikmati alam, tetapi juga merawatnya. Jangan biarkan keserakahan menguasai hati kita, karena ketika alam murka, tidak ada satupun yang bisa kita selamatkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah kisah ini membuat kita semakin sadar pentingnya menjaga keseimbangan hidup dengan alam? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan bagikan Facebook Tante Yuni agar semakin banyak orang yang tahu kisah indah dari tanah Papua ini.